Oke, kita sebagai contoh, jadi salah satu alkes yang saya berikan contohnya di sini, analisisnya berdasarkan international standard adalah IUD. Jadi intrauterine contraceptive device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kalian bisa lihat ukurannya, jadi dibandingkan dengan jempol gitu ya, kurang lebih ukurannya mirip dengan jempol. Ada yang bentuknya T seperti ini atau bentuk T, atau ada yang bentuknya seperti tapal kuda. Jadi dia melengkung gitu. Kalian bisa lihat. Kemudian apa ini IUD? Ini dimasukkan ke dalam rahim sesuai dengan namanya. Ini bisa bertahan, banyak digunakan oleh wanita-wanita yang ingin efek kontraseptif gitu ya. Jadi bisa memberikan perlindungan terhadap kehamilan itu hingga bertahun-tahun, bahkan 10 tahun lebih. Nah, high efficacy, jadi banyak digunakan karena tidak terlalu merepotkan, hanya perlu dicek posisinya setiap setahun sekali. Kemudian kalau kalian lihat dari materialnya juga, itu materialnya relatif aman gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak wanita yang melaporkan efek samping yang tidak diinginkan dari reaksi hipersensitivitas atau tidak cocok dari beda dengan penggunaan alat kontraseptik yang hormonal. Nah, kita lihat di sini salah satu jenis-jenis analisisnya, material testing, kemudian dimensi, tes fleksibilitas, tes sterilitas ya. Kita akan coba bahas. Yang pertama adalah untuk melihat morfologinya. Jadi ini sama seperti kalau kita di obat ya, di deskripsinya bagaimana sih tes organoleptiknya. Nah, kita lihat di sini. Kalau tes organoleptik dari medical device ini, AQL-nya kalau IUD ya, itu tes compliance-nya rata-rata 0,65 AQL-nya. Kalian bisa lihat untuk yang kritikal itu 0,65, sedangkan yang non kritikal itu 2,5. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau AQL-nya semakin rendah, maka kualitasnya diharapkan semakin tinggi. Yang 0,65, kenapa dia yang kritikal? Karena memang bisa mengakibatkan kerusakan yang serius kalau tidak memenuhi persyaratan. Makanya AQL-nya sampai 0,65 gitu. Contohnya seperti apa? Tidak boleh ada komponen yang tidak ada. Jadi Kaperti misalnya bentuknya seperti huruf T, di samping-sampingnya itu ada semacam kerah gitu ya, di samping lengan-lengannya, maka itu harus ada. Kemudian ada benangnya, nah itu juga harus ada gitu. Kemudian bagaimana bentuknya, deform kolarnya atau kerahnya, warnanya gitu ya. Nah, sedangkan non kritikal contohnya adanya gangguan karena IUD biasanya dilengkapi bukan cuma IUD-nya saja, di satu kemasan itu ada juga alat insertnya gitu ya. Nah, kalau di alat insertnya ini kan cuma tambahan. Misalnya di alat insertnya ada perubahan warna, itu tidak apa-apa, itu non kritikal. Atau di kardusnya gitu ada sedikit kerusakan yang tidak mempengaruhi kualitas dari alat yang ada di dalam, maka itu non kritikal. AQL-nya lebih tinggi yaitu 2,5. Nah, dimensi kita lihat di sini karena ini dimensi sangat mempengaruhi efektivitas gitu ya. Jadi karena IUD adalah alat kesehatan yang fungsinya itu tergantung dari posisinya dia di mana. Nah, kalau kalian lihat ukurannya kecil, itu karena memang uterus untuk wanita yang sedang tidak mengandung itu kan kecil ya, kan rahimnya kecil. Dimensi menjadi faktor yang krusial. Makanya inspeksi level S4 itu EQL-nya 0,65. Kalian bisa lihat panjangnya misalnya gitu ya. Kemudian diameter dari kerah dari masing-masing lengannya. Itu lokasinya berapa panjang dari arm atau lengannya. Kemudian panjang dari benangnya.
gitu. Jangan sampai ada panjang benangnya berkurang sedikit saja. Kita berpikir sedikit, tapi ternyata begitu diinsertkan masuk nanti mempengaruhi proses pemasukan atau bahkan kalau mau dikeluarkan. Nah, jadi dimensi ini merupakan faktor yang penting sekali karena kalau misalnya ukurannya juga tidak sesuai, posisinya tidak sesuai, jangan sampai nanti longgar di dalam, misalnya terlalu kecil, akhirnya ya tidak bisa menghalangi terjadinya pembuahan gitu. Jadi ya sama saja efektivitasnya dipertanyakan kan. Jadi panjang, kemudian surface areanya, berdiameternya gitu ya. Nah ini AQL-nya 0,65. Kemudian kita lihat material testingnya. Material testing untuk alat IUD sendiri itu terbuat dari frame-nya. Jadi memang yang aslinya itu T-shape-nya yang bentuk T ya. Dulu bentuknya spiral seperti yang kalian lihat di gambar, makanya disebut spiral juga kalau zaman dulu. Tapi karena sekarang bentuknya rata-rata T-shape. IUD ini yang bentuk T-nya ini itu terbuat dari LDPE atau low density polyethylene. Nah, LDPE ini harus mengandung barium sulfat gitu. Jadi barium sulfatnya konsentrasinya kalau kita lihat di USP itu 15 sampai 24%. Jadi kenapa 15 sampai 24%? Rata-rata 20% gitu ya. Karena kalian lihat ini fungsinya agar memudahkan proses pengecekan. Jadi pada saat mau dilihat posisinya gitu kan enggak kita melihatnya dengan dokter melihatnya dengan menggunakan alat USG atau misalnya pada saat difoto, nah barium ini akan memberikan efek fluorescence gitu. Jadi bisa kelihatan efek kontrasnya. Ini juga membantu misalnya ini kenapa gambarnya ini mengerikan sekali gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu kasus seorang wanita yang dulu menggunakan IUD bentuk spiral. Kemudian setelah 10 tahun lebih gitu, bertahun-tahun dia tidak keluarkan gitu, masih tetap ada di dalam rahimnya karena orang yang sudah menopause, sudah nenek-nenek, dia lupakan gitu. Tidak diambil-ambil tapi sering mengalami back pain, jadi sakit di area pinggul bagian belakang. Ternyata setelah di X-ray, jadi setelah dilakukan penyinaran, dilihat bahwa alat IUD-nya itu sudah keluar dari rahim gitu. Jadi dengan adanya barium sulfat ini memungkinkan kita melihat posisi dari IUD tersebut. Makanya komponen dari barium itu harus bisa diidentifikasi dan persentasenya 20%. Ini bisa dengan metode yang umum pengecekan logam ya dengan AAS atau spektroskopi untuk serapan atom gitu ya. Nah, kemudian Cu atau copper gitu ya. Coppernya ini harus pure 99,99%. Kalian kalau melihat bahwa materialnya kenapa harus sangat USP standar gitu, karena memang tidak boleh ada kontaminan. Ini dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Ya, jadi meskipun tidak berupa obat yang diminum, tapi ini juga dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi memang harus ada standar kemurnian yang dipersyaratkan di sini. Kemudian apa namanya? Benangnya ya, benangnya kalau tadi T-shape-nya itu terbuat dari LDPE, maka benangnya terbuat dari HDPE, high density polyethylene. Nah, ini juga harus bisa diidentifikasi HDPE-nya seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa menggunakan berbagai alat untuk mengidentifikasi. Misalnya contohnya kita menggunakan mass spektro. Nah,